mengambil tuntutan Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor disingkat Wilayah. Jokowi diyakini telah membuat kebijakan aturan pembentukan undang-undang dan pelaksanaan sejumlah proyek APBN secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat kedaerahan dan pendekatan politik sistemik dan sejumlah pimpinan partai. Hal-hal ini telah menjadi sebab Jokowi masuk daftar pemimpin terburuk kedua di dunia tahun 2004 versi posisi AB. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligark hitam melakukan kejahatan luar biasa. Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime, rezim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Kami menilai pemerintahan Prabowo saat ini sangat dipengaruhi dan dikendalikan Jokowi, sehingga berbagai tekad dan agenda perbaikan penyelenggaraan negara, terutama misi Prabowo dalam aspek termasuk pemberantasan korupsi, sehingga Antartika berjalan di tempat dan layak disebut retorika alon-alon. Padahal lagu jangan SCC dapat dianggap musuh rakyat, negara, dan kemanusiaan, sehingga layak dihukum mati. Sehubungan dengan hal di atas, kami menuntut agar satu, pemerintah KPK, Jakpro dan Polri mengangkat dan mengadili mantan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri kabinet Jokowi terindikasi korupsi, KKN, koordinasi Makarim, Yakut, Khalil Romas, Budi Karya Sumadi, dan lain-lain. Lanjutkan, Pak. Kedua, Presiden Prabowo meresapel kabinet merah putih dari menteri-menteri terindikasi KKN dan menjadi anggota Genso seperti
gaji kalian cair rapi setiap bulan dari keringat rakyat yang hidupnya makin tercekik. Kalian duduk nyaman di ruangan ber-AC, rapat tak berguna, pidato kosong kumangka, sementara rakyat di luar menderita dan kalian pura-pura tuli. Kalian dibayar oleh petani yang kelaparan, buruh yang diperas, nelayan yang bertaruh nyawa bingkrap, bukan untuk jadi pejabat malas dan rakus. Jika jabatan hanya jadi tameng untuk lari dari tanggung jawab, kalian bukan pemimpin. Adili Jokowi. Tanggal 17 tokoh-tokoh akan berkumpul merumuskan kasus-kasus Jokowi yang akan diamati sekaligus akan meresmikan kantor advokasi rakyat untuk adili Jokowi. Rakyat tidak sendiri, kita bisa bersama-sama. Langsung saja ini kesempatan pertama saya berikan kepada yang punya. Ya teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, ya tentu ini sangat menarik sekali teman-teman, bahwa ini masih seputaran terkait isu dugaan ijazah palsu Pak Jokowi yang masih terus bergulir di media sosial saat ini dan menjadi sorotan dari masyarakat Indonesia. Ya teman-teman, kita ya lihat bahwa banyak sekali ya komentar-komentar para netizen yang tidak lagi memihak ya kepada pihak Pak Jokowi. Ya mereka di sini rata-rata berpendapat bahwa mereka setuju jika hal itu Pak Jokowi tidak punya ijazah asli atau ijazah palsu. Nah teman-teman, kita langsung saja lihat beberapa komentar para netizen dalam hal ini. Pasti nyimpan duit ya di bunker itu, ambil buat bayar utang bos, ya tangkap segera dan adili Pak Jokowi. Nah teman-teman, kita lihat bahwa bongkar saja, dia masih kampanye ke seluruh kabupaten. Dia masih menawarkan anak-anaknya, siapa tahu laku. Ini sangat kasihan sekali ya. Nah teman-teman, kalau kita lihat bahwa uang rakyat digunakan ya bangun rumah Jokowi karena ada diindikasi ya tidak benar, maka rakyat ngamuk ya. Untuk pelajaran bagi calon-calon pemimpin ya yang lain, berhati-hati jangan meniru Pak Jokowi. Nah teman-teman, kita lihat bahwa segera adili Jokowi ya penyebab kerusakan negara ya, perusak demokrasi atau perusak konstitusi. Kalau lembaga negara tidak bisa memberi keadilan, saatnya masyarakat ambil alih untuk mengadili Jokowi. Nah teman-teman, ayo ya kepada teman-teman mahasiswa bersatu ya, tangkap ya Bangsat Mulyono dan adili. Yang mengadili harus rakyat ya, kalau tidak yang mengadili mustahil bisa hidup mahasiswa ini. Ya teman-teman, kita lihat bahwa adili Jokowi ya miskinkan Jokowi, ambil semua hartanya, yang penting jangan ambil istrinya saja. Nah teman-teman, ayo para prajurit TNI bergerak untuk bergabung bersama rakyat ya, bersatu mulai menata bangsa, tetapkan keadilan. Nah ayo seluruh rakyat bergerak ya, bantu mahasiswa yang menyuarakan kebenaran, bantu dengan cara apapun. Nah di sini dikatakan bahwa adili Jokowi sebagai penipu rakyat ya, kalau adili Jokowi ya dihukum atau seberat-beratnya. Hidup rakyat, hidup ulama, hidup anak bangsa. Selanjutnya bongkar-bongkar sampai akar-akarnya dan dilanjutkan. Semoga tragedi people power yang terjadi di Prancis yang terkenal dengan revolusi Prancis akibat kebodohan pemerintah tidak terjadi di Indonesia. Kita lihat teman-teman, setuju jika Jokowi memang presiden sengaja merusak bangsa dan negara. Orang kok mau dibodohin oleh Pak Jokowi ya, itu rasain ya kalau main-main sama rakyat ya. Itu rakyat sekarang kan sudah pada pinter-pinter. Nah, dikatakan bahwa kalau Pak Prabowo tidak bertindak tegas, Indonesia akan hancur ya, gara-gara Pak Jokowi, gara-gara Pak Prabowo lebih mementingkan si Jokowi ketimbang rakyat yang digaji oleh rakyat. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa untuk semua rakyat Indonesia terus maju dan bersatu untuk membela dizoliman dan perusak negara ini yang telah merusak oleh rezimnya Pak Jokowi dan oligarki selama 10 tahun berkuasa, terkorup ribuan triliun. Rakyat harus bersatu untuk melawan revolusi kedaulatan rakyat. Nepalkan Jokowi, ayo rakyat bergerak, hukum di tangan rakyat Indonesia. Nah teman-teman, kita lihat bahwa Polda juga udah kong kali kong ya di gelontor uang triliunan berusaha menutupi isu ijazah Pak Jokowi. Katanya sudah disita di Polda Metro Jaya. Alhamdulillah, saya bersyukur ada orang yang para mahasiswa yang berani keruduk ya bunkernya Jokowi, cara yang paling jos
menghadapi Jokowi dan kebal hukum harus pakai pengadilan rakyat ya, termasuk terima kasih kepada para mahasiswa, lanjutkan, semoga sukses semua. Semangat untuk anak mahasiswa berdemo untuk adili Jokowi, semoga berhasil perjuanganmu mahasiswa berdemo untuk adili Jokowi. Jokowi mantan presiden pembohong, penipu, karena kok masih nggak ada yang berani memenjarakan si apapun, siap memenjarakan si apa, hukum di Indonesia sudah tidak bisa dapat dijual belikan. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa ya kepada mahasiswa, jangan sampai negara kita diobok-obok oleh segelintir orang. Ya, tolong kepada para penegak hukum juga secepat mungkin ya Jokowi diadili dan ditangkap, karena kami sebagai rakyat ya Indonesia selalu ya berharap dan berdoa untuk para mahasiswa, berjuanglah dengan nama rakyat, dan pasti ya Tuhan membuka atau membantu untuk memperjuangkan dalam menegakkan keadilan, hukum dan adili Jokowi ya. Lihat Puan Maharani Mega. Nah, hidup para mahasiswa sebagai harapan bangsa untuk penegakan kejujuran dan penegakan hukum di Indonesia. Setuju tangkap dan segera adili Jokowi serta kroni-kroninya dan masukkan ke dalam penjara hukum seberat-beratnya juga. Ya, gunakan aparat hukum untuk melindungi kejahatan yang merampok ya uang negara, uang rakyat. Ya, sembunyikan di bunker di bawah tanah. Ya, siapa yang berani ganggu ditembak aparat. Nah, Presiden ya beserta para menteri, DPRD dan ABRI, kepolisian atau gejolak rakyat pura-pura buta seperti itu. Tiba-tiba teman-teman kita lihat bahwa mahasiswa yang peduli pada negara, peduli dengan kebenaran penegak hukum, hanya ya sandiwara terus ngulur-ngulur waktu. Makanya kita semua harus waspada kepada Pak Jokowi. Kita tidak pernah tahu, mungkin ada rencana menyimpang untuk kepentingan mereka. Rakyat harus bersatu dan harus tahu bahwa jangan dibohongi terus ya. Rakyat jangan sampai dikibulin terus ya, kedaulatan Indonesia sudah diambil asing, pejabat yang rakus. Rakyat bersatu padu ya, penegakan kejujuran dan keadilan untuk ya kemakmuran rakyat Indonesia. Kita jangan takut ya dengan gentar masa kalah sama rakyat Pati. Ya, harusnya kita malu sama masyarakat Pati ya. Jadi kita lihat bahwa beres ya, hadir di umum dan di seluruh musola bersolat ya, supaya orang zolim ya bertarung ya sesama orang zolim juga. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa ini sangat ya semangat semuanya hancurkan atau nepalkan Jokowi ya. Kalau bukan rakyat dan para mahasiswa, ya siapa lagi? Kita rakyat Indonesia sudah tidak percaya lagi sama penegak hukum ya, mereka semua penjilat. Dan rakyat Indonesia seret Jokowi dan keluarga, nepalkan keluar zolim. Itu adili sendiri. Wahai rakyat semua, jangan berharap semua penegak hukum mereka berpihak dengan geng Solo, si ijazah palsu, si perusak tatanan negara, si pengkhianat bangsa. Jangan biarkan ya Jokowi menguasai NKRI, adili Jokowi. Nah, teman-teman, ini beberapa ya komentar-komentar para mahasiswa atau para publik yang menanggapi terkait ya video yang barusan kita saksikan tadi. Bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, silakan tinggalkan komentar Anda dalam video ini. Salam untuk perubahan.